tugas daripada seorang rasul adalah yatlu suhufan mutahharah. Tugas seorang rasul adalah yatlu suhufan mutahharah, membacakan suhuf-suhuf, membacakan ayat-ayat Al-Quran, membacakan wahyu-wahyu Allah, di mana sifat daripada suhuf itu adalah mutahharah. Apa itu mutahharah? Mutahharah itu ada 3 aspek. Mutahharah ada 3 aspek. Masih ingat aspeknya apa saja? Indah, benar, baik. Indah susunannya, benar isinya, dan baik dampaknya. Nah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang isi Al-Quran? Al-Quran itu berisi tentang fiha kutubun qayyimah. Jadi isinya Al-Quran itu adalah aturan-aturannya Allah, hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana hukum-hukum tersebut qayyimah sifatnya ay mustaqimatun, yaitu yang kalau bahasa Jawanya jejak. Ya. Kemudian kita lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang keempat dari surah Al-Bayyinah. Ayat yang keempat ini ada hubungannya sangat erat dengan ayat yang pertama. Jadi ayat yang keempat ada hubungannya yang sangat erat dengan ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Wa ma tafarraqa, dan tidak terpecah belah, ya, dan tidak terpecah belah sapa alladzina wong akeh utul yang diberikan sapa alladzina alkitaba ing kitab fil imani ing dalem keimanan bihi kelawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa angin min ba'di ma ja'atkumul bayyinah, ya, kecuali min ba'di setelah datang ma apa-apa, ya, min ba'di dari setelah ma apa-apa ja'athum yang datang kepada utul kitab. Apa yang datang kepada utul kitab? Al-bayyinah, rupanya penjelasan yang nyata. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada ayat yang pertama ini Allah sampaikan bahwa orang kafir, baik itu dari golongan Yahudi, Nasrani, ahli kitab, ataupun orang-orang kafir yang dari golongan musyrikin, penduduk Mekah, itu tidak punya karakter, ya, punya karakter, punya sikap, tidak mau melepaskan, tidak mau meninggalkan keyakinan-keyakinan mereka, kepercayaan-kepercayaan mereka, kecuali datangnya al-bayyinah. Ya, makanya innalladzi lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina
Munfakina, infaka itu berarti berpegang teguh, nggak mau meninggalkan, kekeh, komitmen dengan keyakinannya, dengan kepercayaannya, ya, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datangnya suatu penjelasan yang nyata. Siapa penjelas yang nyata itu? Dijawab oleh Allah dalam ayat berikutnya. Siapa al-bayyinah? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Gitu. Apa isinya? Fiha kutubun qayyimah. Nah, pertanyaannya adalah setelah Nabi datang, setelah Nabi diutus oleh Allah untuk menjadi seorang Rasul, apakah orang Yahudi, apakah orang Nasrani atau ahli kitab, apakah orang musyrikin beriman atau tidak? Kan tadi di ayat pertama disampaikan bahwa orang musyrik itu kekeh, tidak mau meninggalkan agamanya yang dahulu, kecuali setelah datangnya Rasul. Nah, Rasul udah datang nih. Rasul udah datang, udah diutus oleh Allah. Nah, mereka mau tetap berkeyakinan atau percaya dengan Rasulullah? Tetap berkeyakinan dengan agama yang sebelumnya atau beriman kepada Rasulullah? Nah, jawabannya ada di ayat yang keempat. Apa jawabannya? Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Sebelum masuk ke materi, ketika ada huruf hamzah, ya, ketika ada hamzah ja'a, ketika ada huruf mad, kemudian diikuti oleh hamzah, maka di sini kita lihat apakah hamzahnya itu bisa nyambung atau tidak. Ketika hamzahnya ini, ketika dipisah, hamzahnya ini memiliki makna sendiri, berarti nama bacaan dalam istilah tajwidnya adalah mad jaiz munfasil. Ya, ketika ini bisa dipisah, ada mad jaiz, ya, ada mad jaiz, ada mad wajib. Nah, ketika mad jaiz ini cirinya kalau hamzahnya itu bisa dipecah, artinya berdiri sendiri. Ya, contoh fi anfusikum, antara fi panjang dengan a kita pisah, dia masing-masing punya makna. Fi punya makna, anfusikum punya makna. Ini yang disebut dengan mad jaiz. Nah, kalau contohnya mad wajib ja'a, karena ini nggak bisa dipisah, ja sendiri, kemudian a sendiri, nggak bisa. Ini harus satu rangkaian. Ketika satu rangkaian ini, maka disebut dengan mad wajib. Nah, kalau mad wajib ininya harus genep. Jadi panjangnya harus sempurna.
Jaa. Ya. Ini kalau mad wajib, ya. Baik. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa ma tafarraqa, apa yang terjadi setelah Nabi diutus menyampaikan suhuf. Wa ma tafarraqa, dan tidaklah mereka terpecah belah. Alladzina, mereka orang-orang kafir ahli kitab, atau alladzina, mereka autul kitaba, yang diberikan oleh Allah kepada alladzi alkitaba, ing kitab. Jadi illa min ba'di ma ja'atumul bayyinah, terkecuali setelah datangnya kepada ahli kitab itu al-bayyinah, penjelas. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, sebelum Nabi datang, sebelum Nabi diutus, itu orang kafir itu berkeyakinan penuh bahwa dia akan beriman. Apa alasannya? Karena sudah ada informasi-informasi di dalam kitab Taurat, Zabur, Injil. Ya. Kenyataannya, ya, dalam kitab Taurat, kemudian Zabur, kemudian Injil. Di sini semuanya berisi tentang satu informasi, satu pemberitahuan bahwa di akhir zaman akan ada nabi terakhir, nabi akhir zaman. Ini sudah ada di sini. Nah, ternyata setelah benar-benar ini diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan pengikut ketiga kitab ini? Kan sudah ada informasi. Harusnya ya sudah ada informasi itu, orang tahu atau tidak? Tahu, paham. Karena mereka sudah mengetahui informasi, logikanya ketika betul-betul ini diwujudkan, mereka iman atau tidak? Iman. Harusnya. Tapi kenyataannya apa yang terjadi? Justru wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atumul bayyinah. Mereka menjadi terpecah-pecah. Jadi kalau bahasa sekarang itu suara mereka itu menjadi terpecah-pecah, tidak lagi ke sini. Nah, dari sini kemudian diambil satu kesimpulan, biasanya orang yang melanggar itu orang yang ngerti. Makanya jangan heran. Orang ngerti, ya, orang tahu informasi, orang ngerti, itu berarti orang pinter. Makanya biasanya yang paling banyak melanggar orang pinter. Atau ya pelanggaran itu masalah muncul. Masalah itu muncul disebabkan karena beberapa hal. Satu, pola tingkahnya orang yang paham, orang yang ngerti tapi nggak soleh. Orang paham tapi nggak soleh. Atau yang kedua, ini yang paling bahaya, orang yang sok ngerti atau sok pinter. Ini yang masalah. Yang masalah itu yang ini, mau dikasih tahu kelihatannya udah paham, kalau nggak dikasih tahu diterusin baik kelakuannya.
bahwa akan ada nabi akhir zaman. Tapi ketika nabi akhir zaman ini diwujudkan oleh Allah, justru malah mereka terpecah-pecah. Ya, sebagian ada yang beriman dan sebagian lagi mereka terpecah belah. Dan inilah yang sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW bahwa Yahudi akan terpecah menjadi 70 sekian golongan, Nasrani sekian 70 sekian golongan, yang paling banyak Islam 73 golongan. Dan tidak usah heran, tanda akhir zaman adalah semakin banyaknya lembaga-lembaga, aliran-aliran yang embel-embelnya Islam. Nah, di antara 73 golongan ini kata Nabi, seluruhnya masuk neraka kecuali satu. Siapa yang satu itu? Ahlus sunnah wal jamaah. Ini kecuali ini. Ya. Kecuali satu ini Ahlus sunnah wal jamaah. Yang menjadi masalah adalah setiap organisasi Islam mengklaim dirinya sebagai Ahlus sunnah wal jamaah. Bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah mengikuti ajaran-ajaran yang sudah dilakukan oleh guru-guru kita. Ya. Nah, orang sekarang sudah ketika menuntut ilmu itu sudah tidak butuh guru, karena sudah ada pesantren di rumahnya masing-masing. Nama pesantrennya adalah pesantren Al-Yutubi. Gitu ya. Itu. Ya. Ya, pesantrennya namanya Al-Yutubi gitu. Nah, sebaiknya kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan ilmu agama, kaitannya dengan hukum-hukum, ya, boleh lihat di YouTube, tapi catatannya kalau mau diamalkan serahin dulu ke guru. Pak Ustadz, saya itu dapat informasi begini dari YouTube, kira-kira ini bisa diamalin atau tidak? Gitu. Jangan ditelan mentah, ya. Nah, orang-orang Yahudi Nasrani ahli kitab itu sudah tahu informasi tentang Nabi akhir zaman. Nah, Nabi akhir zaman ketika diwujudkan oleh Allah, apa yang terjadi kepada ahli kitab? Mereka justru malah berpecah belah. Baik Yahudi maupun Nasrani terpecah belah, tidak lagi satu suara. Sebagian meyakini Islam, sebagian lagi di antara orang Yahudi Nasrani ini justru malah membenci Islam, gitu ya. Nah, orang-orang yang mengerti, orang-orang yang paham itu biasanya menjadi sebab perpecahan itu, terutama tokoh masyarakat, para asatid. Nah, penyimpangan itu mengapa mereka menyimpang? Mengapa mereka tidak meyakini tentang adanya Nabi Muhammad? Sebabnya adalah penyimpangan tersebut disebabkan karena al-hawa wal inhiraf.
Sebabnya ini hawa nafsu, ya, dan adanya penyimpangan. Jadi mereka tidak meyakini Nabi, gitu ya, tidak yakin tentang ini. Itu disebabkan karena ini al-hawa wal inhiraf, hawa nafsu dan penyimpangan. Nah, penyimpangannya macam-macam, hawa nafsunya juga beda-beda. Ada yang karena dalih ekonomi, ada yang karena kekuasaan, ada yang karena harga diri, sehingga mereka tidak mau mengikuti petunjuknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Dipandang bahwa Nabi itu orang yatim. Semenjak di kandungan sudah ya yatim. Gak lama kemudian ditinggal meninggal ibunya. Kondisi ekonominya lemah. Nah, masa iya sih ditambah lagi dengan satu ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk baginda Nabi, bahwa Nabi terutus ke dunia dalam keadaan ummi. Ummi itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tapi bukan kelemahan, justru malah kekuatannya Nabi. Bapak jangan salah paham. Nabi itu terutus dalam keadaan ummi. Ummi itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tapi ketidakmampuan Nabi untuk membaca dan menulis itu karena ketentuan ketetapan dari Allah. Untuk apa tujuannya? Menyelamatkan Al-Quran. Andai kata Nabi bisa baca, bisa nulis, mungkin peranggapan orang kafir, ya, itu bikinan Muhammad. Itu makarangan Muhammad. Tapi barokahnya Nabi itu ummi. Ketika Al-Quran turun, didengar oleh telinga orang Quraisy, ini nggak mungkin bikinan Muhammad, karena Muhammad nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Berarti benar-benar ini wahyu dari Allah. Ketika menyadari itu, maka ini beriman. Orang-orang ini beriman kepada Nabi. Tapi ketika sudah kaitannya dengan harga diri, masa saya orang berpendidikan harus ikut kepada orang yang enggak bisa baca, bisa nulis. Itu adalah anggapan orang-orang ahli kita. Masa saya orang orang terkaya gitu ya. Orang kaya kok harus ngikutin orang miskin. Nabi diasuh oleh pamannya, diasuh lagi oleh kakeknya. Gitu. Makanya karena kondisi hawa nafsu dan penyimpangan itulah mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, contoh penyimpangan apa? Contoh daripada penyimpangan di sini adalah ya, al-ghulu. Al-ghulu itu punya makna ya, keterlaluan, yang terlalu, segala sesuatu yang terlalu itu tidak baik. Ya, al-ghulu, melakukan sesuatu dengan berlebihan. Ini sebabnya. Jadi penyimpangan itu disebabkan karena melakukan sesuatu berlebihan. Merasa diri paling mengikuti sunnah, akhirnya nyalain orang. Merasa diri paling benar, akhirnya orang lain dianggap sesat, dianggap ahli bid'ah,
bid'ah, dianggap ahli khurafat, dianggap ahli tahayul dan lain sebagainya. Itu karena mengamalkan segala sesuatu itu berlebihan. Termasuk Ka'bah. Ka'bah itu pernah dijadikan sebagai dihormati orang musyrikin itu berlebihan. Ya, dihormati orang musyrik itu berlebihan. Dengan cara apa? Dengan cara memotong hewan onta di pelataran Ka'bah. Dan ontanya ini Masya Allah syaratnya luar biasa, yang gak pernah dipakai kerja, kulitnya harus cakep dan lain sebagainya. Pokoknya segala sesuatu yang dilakukan berlebihan pasti akan ada penyimpangan. Nabi Isa dianggap oleh orang pengikutnya adalah sesosok manusia, nabi utusan yang sangat luar biasa. Lahir gak ada bapaknya. Oleh karena itu, penyimpangannya yang terjadi adalah kultus yang berlebihan sehingga sampai dianggap sebagai Tuhan. Ontanya Nabi Soleh, ya onta keluar dari batu. Karena dianggap berlebihan, ya dipuja berlebihan, akhirnya ya dijadikan sebagai sesembahan. Ketika sesuatu ini sudah hulu, sudah berlebihan, maka Masya Allah, kalau yang ngajar bukan ustadz saya kagak mau ngaji, itu kan akhirnya berlebihan. Sehingga milih-milih dulu. Nah coba, orang-orang yang ada di kubu sebelah sana nggak mungkin mau ngaji dengan kita, karena dianggap apa? Dianggap ahli bid'ah. Ketika sesuatu sudah berlebihan, maka akan muncul takfiri, saling mengafirkan. Golongan saya Islam, yang nggak sesuai dengan golongan saya adalah kafir. Itu karena sikap berlebihan. Bapak ketika berlebihan ngaji begini misalnya, ketika keluar, orang pekerjaannya nongkrong, bukan yang ngaji di musola. Nah, padahal bapak sendiri baru doyan ngaji 2-3 minggu. Misalnya, itu ya Pak Mugdas misalnya, baru getol ngaji itu 3 minggu ini. Giliran keluar, wah karena udah solehnya baru 3 minggu begitu, tapi sudah petentang. Akhirnya apa? Ketika enggak menghadapi orang-orang yang enggak mau ngaji, akhirnya ngeklaim dirinya paling benar. Saya orang yang paling benar, kata Pak Mugdas. Nah kemudian lihatin orang yang nongkrong di pinggir jalan, apa kata hatinya Pak Mugdas? Orang diajak benar kok nggak mau. Akhirnya apa? Memberikan stempel kepada orang yang nongkrong di jalan itu buang-buang waktu, itu zalim, macam-macam. Gitu. Makanya sifat al-ghulu, sifat berlebihan ini akan memunculkan penyakit yang lain, yaitu takfiri. Takfiri itu apa? Takfiri itu mengkafirkan, menyalahkan orang lain. Hal itu sebabnya karena al-hawa wal inhiraf. Oleh karena itu, ketika beribadah jangan pakai hawa nafsu. Gitu. Jadi kenapa orang-orang ahli kitab tidak mengakui Nabi Muhammad? Hal ini disebabkan satu, al-hawa wal inhiraf. Yang kedua disebabkan karena
menjadi nabi terakhir adalah dari kelompok saya. Yahudi bilang, yang Nasrani bilang harusnya dari kelompok saya. Gitu. Nah, hasud, klaim diri ini pun juga tidak baik untuk Islam. Untuk kita nggak baik. Kita merasa kita paling bisa ngaji, itu juga nggak benar. Kita merasa bahwa kita yang paling pinter, itu nanti akan timbul hal-hal yang negatif. Gitu. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi sebagai kesimpulan bahwa para Yahudi, Nasrani atau ahli kitab maupun musyrikin tidak mau menerima kerasulan baginda Nabi. Mereka terpecah belah, ada yang beriman, ada yang tidak. Nah, orang yang tidak beriman kepada baginda Nabi disebabkan oleh dua hal ini. Yang pertama, hawa nafsu dan penyimpangan. Nah, penyimpangan itu terjadi karena apa? Karena berlebih-lebihan di dalam beramal. Gitu. Nah, apa akibatnya? Akhirnya menimbulkan saling mengklaim dirinya paling benar, orang lain salah. Dirinya paling benar, orang lain kafir. Dirinya paling benar, orang lain ahli bid'ah dan sebagainya. Yang kedua adalah karena hasud. Ya. Ini sebab daripada mereka tidak meyakini tentang adanya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, yang paling harus kita perhatikan adalah bahwa biang kerok daripada perpecahan-perpecahan itu adalah disebabkan karena orang yang ngerti, orang yang paham. Makanya enakan orang yang kagak paham. Kalau orang yang paham mah ribet. Gitu. Orang yang paham kalau nggak ngerti, masya Allah, ribet urusannya. Kagak diundang, kesel, pundung akhirnya. Saya kagak ngaduin gua kagak diundang ini. Kan begitu. Akhirnya apa? Akhirnya ini diundang gak kemarin? Diundang Pak Ustaz. Nah, besok lagi ente kan jamaah nih, jangan mau diundang sama dia. Udah kita ngaji di sini. Akhirnya apa? Jadi pecah belah kan? Itu gara-gara orang yang ngerti apa orang yang kagak ngerti? Orang yang ngerti. Gitu. Lu zikir di mana? Di sono. Apa yang dibaca? Ini. Mendingan zikir sama gua. Di sono mah begini. Kalau di sini kan kita bebas. Akhirnya apa? Jelek-jelekin orang lain. Nah, ibadah yang seperti itu namanya ibadah pakai hawa nafsu. Yang paling benar adalah kelompok gua. Misalnya, jadi tokoh itu, masya Allah, tanggung jawabnya dunia akhirat. Musola udah cakep-cakep, lingkungan sudah rapi, sudah guyup, diacak-acak. Gimana programnya? Itu mah kurang jalan. Itu sebenarnya enggak ada aja yang dicari-cari. Tujuannya apa? Mencari-cari alasan hanya untuk memecah belah persatuan umat. Gitu. Kalau ibadah pakai hawa nafsu ya begitu. Biasanya sering dipakai, diajak tampil. Giliran kagak diajak tampil sekali, ngoceh di belakang habis-habisan dah tuh. Wah, panitia bagaimana sih pengurus? Kan biasanya yang baca itu gua sama ini. Ngapa gua ditinggal, kagak diajak? Wah, ini berarti sudah ada konspirasi ini kalau begini. Nah, akhirnya apa?
umat persatuan jadi pecah. Pengurus yang awalnya guyup jadi retak. Akhirnya apa? Pengurus yang lain yang bingung, yang satu bela ono, yang satu bela ono, kan jadi terpecah belah. Itu ulah orang yang ngerti apa orang yang kagak ngerti? Orang yang ngerti, Masya Allah. Apa nggak ingat, apa nggak pernah baca Quran, apa nggak pernah nataburin Quran? Kalau apa yang dilakukan itu bisa menyebabkan dirinya masuk nerakanya Allah. Apa nggak pernah baca hadis al-muslimu akhul muslim, kemudian ini asyudu ba'duhum ba'do, bahwa saudara Islam itu dengan orang Islam satu dengan orang Islam yang lain itu saudara. Yasyudu ba'duhum ba'do, yang satu dengan yang lain saling menguatkan. Gitu. Apa nggak pernah baca ayat Quran tentang persatuan? Janganlah kalian berpecah belah. Karena apa? Karena ibadahnya pakai hawa nafsu. Gitu. Nah, yang ribet ngurusinya yang ini, ngerti kagak tapi sok ngerti. Udah paling ribet urusannya. Tahu nggak daerah Bogornya mana? Misalnya Cilengsi, tahu itu mah mainan gua itu mah. Enggak, tolong dong anterin saya ke sana. Ayo, pura-pura ngerti. Baik udah. Nah, giliran sampai sono, udah kita muter-muter beda kali. Misalnya begitu. Dulu gua lupa, sekarang kagak ingat. Kan begitu. Alasannya ada aja untuk membela dirinya. Gitu. Kayak tikus ketemu sama onta. Kata onta udah keder, ini bagaimana ini ya. Saya pengen ke sono tapi nggak bisa, nggak tahu wilayahnya. Kata si tikus, tenang onta, gua mah bagian jalan-jalan yang nggak kamu paham, saya paham. Makanya jalan-jalan yang nggak biasa disebut jalan tikus. Udah jalan dah tuh. Nah ya, di tengah perjalanan ketemu selokan. Apa kata tikus? Saja onta, kalau ini mah gue nyerah dah. Padahal tinggi daripada airnya itu hanya beberapa senti, tapi tikus sudah nyerah. Akhirnya apa? Butuh bantuan onta. Udah, karena lu yang tahu jalan, masalah ini gue yang hadapin, lu naik dah ke punggung gue, kata onta. Naik dah ke si tikus. Yang tadi ketika menghadapi itu udah ciut, ini mah biasanya gak begini onta, wajar aja rasanya, gitu ya. Nah, giliran udah ketika menghadapi masalah ciut, udah naik punggung gua, karena si onta dibawa dah sama onta nyebrang. Tikus turun, balik lagi kelakuannya. Itu mah sebenarnya kecil masalah itu. Gue sebenarnya ngetes dulu aja. Nah, begitu aja dalam satu kepengurusan, dalam satu acara, komentar mah pasti ada. Itu mah sebenarnya gampang. Orang nggak ngelibatin gua. Nah, kalau misalnya ngelibatin lu, apa masalah itu beres? Kan kagak juga. Kan begitu. Nah, ini mah kadang komentator itu jauh lebih lihai dalam menghadapi seolah-olah seperti itu. Coba aja Bapak main bola RT aja kagak pernah jadi juara. Ini ada final U19, nendang adu penalti. Misalnya yang nendang si ceking, si kurus.
Ada kan pemain bola julukannya si Kurus. Nah, misalnya si Kurniawan gitu. Kurniawan membebok benar. Orang tinggal masukin, tinggal gitu aja kok nggak bisa itu. Wah, itu mah. Padahal itu Kurniawan latihannya Masya Allah udah sampai ke Sampdoria begitu. Ya dikomentarin sama juara RTG kagak begitu. Makanya Masya Allah, itu yang membuat Islam pecah. Itu yang membuat kita gak berjalan, gak berkembang gitu. Makanya tetaplah pada panduan-panduan yang telah disepakati. Ketika sudah berada di jalur yang disepakati, insya Allah tidak benar masa bodoh dengan yang lain tujuannya untuk memecah belah. Sama seperti itu tadi. Gara-gara kagak diundang tahlilan, akhirnya mojok-mojokin jamaahnya supaya kagak ke musola. Kan kurang ajar orang pinter kayak gitu. Iya kan? Nah, apalagi yang ini, Masya Allah ngerti kagak? Emang dasar itu tikus gitu. Tikus itu tujuannya, kerjaan utama tikus merusak barang-barang yang udah baik. Coba lihat deh, kerjaan tikus itu, kita kayu udah rapi dikerikitin sama dia gitu. Udah rapi-rapi dibungkus pakai kerdus supaya nggak acak-acakan tuh mainan gitu ya. Kerdusnya diacak-acak gitu. Merusak aja si tikus itu kerjaannya. Makanya kalau ada orang yang kerjaannya merusak, dalam hati aja, oh Masya Allah, ternyata saya punya teman tikus. Gitu ya, tapi jangan diomongin, cukup batin gitu. Dan Bapak boleh lihat dari ujung barat sampai ujung timur, nasibnya tikus itu nggak pernah mujur, matinya nggak pernah diketahui, tahu-tahu bau. Atau yang kedua, seringan dilindes motor. Nah itu tikus tuh. Makanya orang-orang yang senang merusak biasanya jarang punya teman. Ketika dia punya teman, berarti teman-teman sama-sama rusak. Udah gitu aja. Ya. Jadi sekali lagi, jangan pakai hawa nafsu. Termasuk saya pesan untuk pengurus teman-teman yang akan mengadakan acara-acara kebesaran Islam, niatkan untuk syiar, niatkan untuk dakwah, jangan diniatkan untuk jor-joran, jangan niatkan untuk hebat-hebatan, jangan niatkan untuk gede-gedean. Kalau itu yang diniatkan, maka dengan hawa nafsu, ya. Antara pro dan kontra itu biasa, tapi yakinlah dari zaman Alif sampai sekarang zaman Ya, itu yang namanya pro kontra mah biasa. Ya, jangan diambil pusing. Yang penting kita musyawarah sudah, ambil kesepakatan bersama sudah, membentuk panitia bersama sudah, kita jalankan bersama sudah. Kok ada yang nggak ikut ke dalam rombongan? Ya nggak usah diomongin, nggak usah diributin. Ya, itu saja. Baik untuk pengurus lingkungan maupun untuk pengurus mushola, semuanya bahwa wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan jangan berpecah belah. Al muslimu akhul muslim. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la